saya Raffi Ibrahim dari kelas D untuk mata kuliah sejarah warga. Yang pertama ada pembahasan peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan diri nilai sosial. Yang kedua ada peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Terus selanjutnya dinamika olahraga dan pengembangan sosial dan itu olahraga dan pengembangan kepentingan merupakan salah satu media yang positif untuk mengembangkan nilai-nilai hidup dalam kehidupan. Salah satu di antaranya mengembangkan nilai-nilai sosial. Terus sebab dalam olahraga sangat berbagai aktivitas yang mencerminkan kehidupan yang sebenarnya termasuk kehidupan dalam kaitannya dengan nilai sosial. Dinamika olahraga dan pengembangan nilai memainkan peranan penting dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Nilainya dari olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Karena itu olahraga mempresentasikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat terkait dengan dinamika olahraga dan pengembangan nilai ini hal yang terkait dalam pembelajaran teknik kesehatan kesehatan. Peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan sosial. Peran olahraga dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari proses serta fungsi dari olahraga itu sendiri. Dalam kehidupan sosial, olahraga mampu berperan menyatukan objek sosial tanpa memandang perbedaan suku, ras, politik, ideologi maupun kepercayaan. Selain itu, olahraga sendiri memiliki sifat sportif di dalamnya, sehingga mampu menanamkan jiwa sportivitas kepada para pelaku sosial. Olahraga tidak hanya mengejar prestasi, tidak hanya menampilkan capaian. Olahraga merupakan suatu gerakan kurang yang bisa menyatukan perbedaan. Sebagai contoh, Asian Games dan Asian Paralympic Games 2018 yang berhasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan sekaligus mendukung prestasi pahlawan-pahlawan olahraga nasional. Dan terbukti olahraga mampu menyatukan segala perbedaan, meredakan segala konflik dan nilai-nilai revolusi mental seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong juga dipastikan dapat melandasi perjalanan olahraga. Kedudukan status diartikan sebagai tempat atau posisi dalam suatu kelompok sosial, sedangkan sosial status artinya tempat secara umum dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakatnya. Dalam arti lingkungan, pergaulan dan hak-hak serta kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan tiga macam kedudukan yaitu sebagai berikut. Status yang dianggap yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan kerohanian dan kemampuan. Status yang dicapai yaitu kedudukan seorang yang dicapai dengan sengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajar. Status yang diberikan yaitu status kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seorang yang berjasa yang telah mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai sosial dalam olahraga. Nilai yang terkandung dalam olahraga adalah kejujuran, kerjasama, komunikasi, peduli terhadap peraturan, mengatasi masalah, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, pemimpin, nilai usaha, bagaimana untuk menang, bagaimana untuk kekalahan, bagaimana mengatur kompetisi, fair play, berbagi, penghargaan diri, peduli diri sendiri, toleransi, kejuangan, disiplin, dan percaya diri. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter seseorang yang melakukan aktivitas olahraga baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Nilai dalam olahraga salah satunya adalah memberi kesempatan berinteraksi dengan orang lain. Merupakan salah satu arti membangun yang paling kuat. Olahraga adalah proses hubungan sosial yang menyatukan pemain, tim, pelatih, sukarelawan, penonton, serta menyatukan siapapun dari semua kalangan masyarakat. Hubungan dan masyarakat ini membangun hubungan yang baik sehingga mampu menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Kontroversi gender dalam olahraga masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud tentang konsep gender. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki. Kesalahan pemahaman yang konsep gender ini sebagai akibat dari belum dipahami secara utuh atau kurangnya
penjelasan tentang konsep gender dalam memahami sistem ketidakadilan sosial dan hubungan dengan ketidakadilan lainnya. Oleh karena itu, untuk itu memahami konsep gender harus dibedakan tata gender dengan tata seks. Olahraga kerap dipandang sebagai duniawi kaum laki-laki. Pemahaman ini tampaknya cukup beralasan, terutama jika dikaitkan dengan kelebihan sejarah masa lampau. Gender merupakan perbedaan tingkah laku, peran dan sifat yang dimiliki oleh seorang laki-laki dengan perkembangan yang berkembang di dalam masyarakat. Melakukan olahraga sendiri adalah sebuah kegiatan fisik yang sistematis dan teratur yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya serta untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Perbedaan gender di dalam olahraga seringkali dilihat sebagai perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki dari perempuan. Karakter melawan olahraga mungkin kita masih ingat ketika Taufik Hidayat Pemuda Nasional Indonesia berhasil mengukir namanya sebagai juara tunggal Olimpiade Athena tahun 2014 bersama dengan Hakim lalu namanya berbagai penghargaan keseluruhannya dari berbagai lembaga terkait, bukan dari hitungan jutaan bahkan miliaran rupiah. Taufik Hidayat disebut-sebut sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa dan negara di Indonesia di kancah dunia internasional. Benarkah Taufik Hidayat adalah pahlawan bangsa karena berhasil menjadi juara di Olimpiade atau ada segmen lainnya yang harus pahlawan adalah sosok pribadi yang memiliki karakter dan keberagaman yang sangat diperlakukan, sangat diharapkan dan sangat diharapkan dalam budaya satu bangsa. Kita ambil satu contoh budaya seorang dari prajurit yang secara dominan akan menggunakan karakter sebagai prajurit serta seperti memberani, agresif, jujur dan sebagainya. Perang olahraga adalah pengembangan disiplin yang bersama, melainkan adalah investasi masa depan. Melalui pendidikan, maka mental dan karakter dapat terbangun. Hal tersebut sering dengan pengobatan dalam dunia olahraga main sana in corpora sano, yaitu di dalam tubuh yang kuat akan terdapat jiwa yang sehat. Ulang. Bahasa tersebut menggambarkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup baik secara batinnya dan kualitas kerja jasmaninya, pencapaian sehat bugar sangat dibutuhkan dalam situasi tersebut. Olahraga merupakan media pendidikan yang seharusnya dan selayaknya menjadi pilar keselarasan serta keseimbangan. Hidup sehat dan harmonis olahraga merupakan pilar penting karena jiwa fair play, disiplin, kerjasama, sportivitas, teamwork, dan rasa dapat dibangun oleh olahraga. Melalui aktivitas olahraga, kita banyak mendapatkan hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasi pada faktor fisik belaka. Nah, olahraga juga dapat melatih sikap dan mental kita, menentukan karakter bangsa dapat dilakukan salah satunya melalui olahraga. Pengertian disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin disciple yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa kita tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti latihan atau pendidikan sekolah dan peran serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang terhadap pekerjaan. Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan sehingga banyak para ahli baik bahasa maupun sosial dan etika memberikan definisi yang berbeda-beda. Ada pun disiplin yaitu disiplin semua disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu kegiatan hanya karena terpaksa, takut dihukum hanya karena diperintah dan tanpa disertai kesadaran yang akan dapat menimbulkan disiplin semua. Disiplin semua adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tapi karena tidak disertai kesadaran psikologis, tidak disertai kesadaran perintah. Yang kedua, disiplin sendiri disiplin yang didapatkan atas dasar kesadaran dapat menentukan disiplin diri atau self disiplin atau atlet apabila dikembangkan lebih melanjutkan menimbulkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk memahami segala nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang berlaku dari atlet yang memiliki disiplin dari diri memiliki kesadaran untuk mati sendiri. Kesimpulannya, pengalaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet baik dalam proses pelayanannya maupun pertandingan karena biasanya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang didasarkan atas pengalaman dan rasa tanggung jawab
Jangan lupa masih diri dan demi mengapa orang lain. Pengertian kerjasama sekarang kerjasama berasal dari bahasa Inggris kooperasi yang memiliki arti yang sakni. Kerjasama merupakan kegiatan bersama pada masa lalu yaitu dalam usaha perdagangan pada masa sekarang menyentuh semua bidang. Masa sekarang waktu politik sama tahap ada sebagai berikut: menyendiri, mengamati, merasa tertarik, terbuka untuk memberi dan menerima. Kerjasama yang internasional sama dengan hubungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan bisa internal dalam satu perkumpulan kelompok yang sudah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, institusi seperti pembinaan, asosiasi, humas, pertandingan dan perwakilan Indonesia kesehatan, riset dan pengembangan serta anggotanya. Kerjasama yang benar adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau masyarakat atau luar perkumpulan orang yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kondisi, motivasi dan kebutuhan kelompok tujuan organisasi dan saling berteman dan interaksi. Terima kasih.